Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pelajaran kita, pembahasan kita tentang CSS3 untuk pemula. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang transition. Kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang transform, yaitu ngerubah objek yang ada. Terus aku juga nambahin kan, pakai efek hover gitu, terus biar kelihatan perubahannya. Nah, di sini kita ngebahas lebih detail buat ngeliat perubahannya. Itulah namanya transition. Jadi kalau kita bahas lagi, transition itu merupakan proses yang terjadi pada objek dari kondisi awal dan kondisi setelahnya. Supaya nggak pusing, langsung aja ya. Aku udah ada satu file namanya css3.html, dan kalau di refresh hasilnya kayak begini, ada kotak di tengah. Oke, sekarang aku mau implementasiin. Oh ya, sebelum aku implementasiin, aku sebutin dulu ya. Di sini aku punya style body margin 0, terus aku pakai ada kelas main sama kelas kotak, di mana kelas main pakai display flex, yang di mana kita emang belum belajar, jadi teman-teman nggak perlu peduli ini dulu, belum kita bahas. Terus yang dilihat ini kotak, aku kasih width-nya 300px dan height-nya 300px dengan background color sky blue. Ingat, ini nggak perlu dipusingin dulu, kita bahas nanti. Oke, hasilnya kayak begini. Sekarang aku mau dia transform ketika aku hover. Jadi aku kasih kotak hover. Nah, di sini aku mau bikin dia width-nya jadi sebesar, nambah gede aja ya, jadi 500px, dan height-nya 700px misalnya. Save dan refresh. Ketika kita hover, nah dia berubah. Terus supaya kelihatan lebih jelas bedanya, aku mau ganti warnanya juga jadi blue. Save, refresh, hover. Nah dia jadi gede dan warna background colornya berubah warna. Nah, ini kan transform biasa, perubahan nih dari satu kondisi objek ke kondisi lainnya, di mana dia berubah width-nya sama height-nya dan background color. Nah, inilah transition, teman-teman. Sintaks transition sebenarnya sederhana banget. Tinggal ketik transition, terus waktunya. Nah, misalnya aku mau kasih 1 detik. Jadi, ini artinya perubahan dari kondisi ini menuju kondisi ini memerlukan waktu 1 detik. Hasilnya kayak begini. Refresh, kita hover. Tuh, jadi dia ada pergerakan kan, nggak kayak tadi. Kalau kayak tadi kan gini, aku mainin, save, refresh, langsung tuh. Jadi dengan adanya transition, dia ada jeda waktu. Nah, itu sederhananya dari transition. Sebenarnya transition itu nilainya banyak. Ini berupa shorthand aja. Jadi kalau misalnya mau kita jelas-jelasin, aku kasih deh, aku komenin. Jadi properti yang ada yang termasuk di transition itu ada beberapa, yaitu yang pertama transition property. Nah, transition property ini merupakan gimana ya, transition yang diimplementasikan terhadap properti apa, misalnya width. Nah, jadi transisinya ini terhadap perubahan width saja. Nanti supaya lebih jelas, aku ngetik aja dulu biar tahu apa aja yang termasuk dalam transition. Habis itu ada transition duration. Nah, transition duration ini waktu yang dibutuhkan untuk berubah, si objek itu berubah bentuk gitu. 1 detik misalnya. Terus ada juga transition timing function. Nah, kalau transition timing function ini perubahannya ini waktunya itu kayak mana jenisnya. Ini mungkin bisa lebih jelas lagi kalau udah aku contohin nanti aja. Terus kita punya juga transition delay. Delay. Nah, sesuai artinya dia ini ada jeda waktu. Misalnya aku kasih 2 detik, berarti box ini, kotak ini nggak bakal berubah sebelum 2 detik. Dia nunggu 2 detik dulu baru berubah. Oke, langsung aja ya aku sebutin. Aku contohin aja langsung. Yang pertama, kita kasih transition
property. Nah, transition property ini kita lihat nih. Sebenarnya ini kalau misalnya kita pakai satu doang nggak terlalu berpengaruh sih. Jadi harus ada temennya. Dan maksud aku itu kayak begitu. Kayak begini. Contoh width. Nah, kita isi width aja. Save refresh. Tuh, dia nggak ada bedanya. Kecuali ditemenin. Jadi aku bakal kasih ini. Transition duration. Terus aku kasih 1 detik. Jadi durasi untuk berubah si kotak ini butuh waktu 1 detik. Save refresh. Nah, kelihatan kan teman-teman? Jadi yang butuh waktu 1 detik cuman width doang. Height-nya nggak ngaruh, langsung berubah nih. Tuh, height-nya langsung sub gitu kan. Tapi width-nya butuh waktu 1 detik untuk sampai ke bentuk dia yang di hover. Lihat lagi. Tuh beda kan, height nggak pakai proses 1 detik, width perlu proses. Jadi supaya kelihatan lebih jelas aku lamain deh 2 detik. Save refresh. Nah tuh kelihatan kan. Nah kalau misalnya apa lagi ya, oke, segini aja dulu. Terus kita lanjut ke transition timing function. Nah, timing function ini jenis speed perubahannya kayak mana? Kita lihat ya, ini kita width 2 second sama kita set ini secara default is dia. Kita lihat hasilnya kayak mana. Lihat yang width saja ya. Tuh, dia agak lama di awal, tuh di tengahnya cepat, tuh. Baru pas nyampe terakhir dia lambat lagi. Terus selain is kita punya linear juga, dimana kalau linear tuh dia perubahannya stabil. Yang kalau is kan cepat, tengah lambat, akhir cepat. Kalau linear dari awal sampai akhir waktunya sama yang dibutuhin. Terus selain itu kita juga punya yang namanya is in, terus ada juga is out. Terus ada juga is in out. Nah, di sini nggak bakal aku coba. Teman-teman boleh coba sendiri dan lihat perbedaannya antara is in, is out, dan is in out. Oke. Sekarang aku save aja. Terus kita lihat bedanya. Udah kayak gini. Oke, teman-teman ingat ya. Coba perbedaan antara 3 itu. Aku nggak mau nyontohin. Terus, oke, ini udah nih. Transition, oh satu lagi lupa, transition delay. Nah, sesuai artinya delay itu ada waktu jedanya. Jadi kalau misalnya aku kasih waktu 2 detik, save, ketika aku refresh dan aku hover, dia nggak bakal bergerak. Tunggu 2 detik dulu, tuh baru bergerak. Coba ya. Oke, baliknya juga lama, nunggu 2 detik. Siap, 1, 2, 3, 1, 2, tuh baru bergerak. Jadi dia nunggu 2 detik dulu, itu artinya transition delay. Oke, sekarang ini sebenarnya udah selesai kita nih tentang transition. Tapi sama, transition punya namanya shorthand. Shorthand itu sintaksnya transition. Dah gini aja, selesai. Ini aku kominin ya. Sekarang dengan adanya transition kita bisa langsung kasih nih width, durasinya 2 detik, terus kecepatannya is in, out, butuh waktu 2 second. Jadi ketika aku save nggak bakal berubah, tetap sama kayak yang kita pakai yang ini. 1, 2, tuh. Jadi nggak ada yang berubah ya. Ini bentuk shorthandnya, tapi sebenarnya nggak langsung gini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman isi 2 detiknya aja, secara default arti transition 2 detik ini adalah artinya objek ini butuh berapa. Jadi kalau misalnya cuma 1, value-nya dia merujuk ke sini, transition duration. Kalau nggak percaya kita coba, tuh nggak pakai delay kan, dia cuma butuh waktu 2 detik untuk berubah. Nah, kalau satu nilainya nggak banyak kayak gini, ini menuju ke duration. Oke, aku ulang, save refresh, balik ke semula.
2 detik. Oke, 2 detik kelamaan, aku nggak sabar nunggunya. Refresh 1 detik, 1 bentar, 1 ya, 1. Oke, benar, 1. Nah, ini kan width aja nih, nggak berlaku ke height. Jadi gimana kalau kita mau ngatur height juga? Nah, kalau kita mau ngatur height, kita tinggal kasih koma, propertinya apa, butuh waktu berapa, misalnya samain deh jadi 2 detik. Udah, begini aja udah cukup sih. Save, refresh. Tuh. Jadi kalau untuk width ini perlu waktu 2 detik untuk selesai, tipenya is in out dan punya delay 1 detik. Sedangkan untuk perubahan height cuman dikasih info perubahan height cuman butuh waktu 2 detik. Dia nggak ada info tentang delay, nggak ada tentang tipe ini. Nah, itu dari apa? Dari sintaksnya. Kalau misalnya ada lagi nih, ini kan width sama height. Width sama height, ternyata habis hover transformnya ada berubah nih background color. Kalau misalnya teman-teman mau ngeset background color, sama tinggal kasih koma, tulis background dash color, kasih deh butuh berapa detik, misalnya 5 detik, lama banget ini pasti. Save, refresh. Ketika aku hover 1, 2, 3, sorry, sepertinya kelamaan aku ngitungnya, jadi aku refresh lagi. Siap, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, baru berubah dia kan. Kok 3 ya? Sebentar, aku kayaknya kelamaan lagi ngitung. 1, 2, 3, 4. Pokoknya gitu deh. Pokoknya ini merujuk ke waktu yang dibutuhkan untuk ini. Misalnya aku mau kita lamain ya, kalau mau kita buktiin 15 detik. Harusnya sih tuh. Lama dia. Butuh waktu 15 detik baru dia mencapai warna biru yang kita inginkan. Kita bisa kasih delay juga langsung aja, misalnya delaynya 3 detik, lama dia mulai. Ya, boleh lama. Refresh. Tuh, dia mulai berubah ketika nunggu 3 detik dulu. Nah, begitu ya intinya teman-teman. Jadi untuk transition ini sintaks paling sederhana, teman-teman bisa tulis aja begini, transition 1 detik misalnya. Nah, ini teman-teman ngasih tahu perubahan transition bakal butuh waktu 1 detik untuk semua style. Kalau misalnya disebutkan width, berarti width doang yang butuh waktu 2 detik. Kalau nggak disebut, maka semua perubahan butuh waktu 1 detik. Save, refresh. Tuh. Nah, begitu intinya teman-teman ya. Teman-teman boleh eksperimen aja, coba-coba semua durasi, semua timing function, semua property, delay, sama transition shorthand-nya. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku share tentang transition. Semoga teman-teman ngerti. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.